Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aisyafa dengan NIM 048. Di sini saya akan menjelaskan program PID Motor DC dan User Interface Python Qt5 Interface dan Python Qt5SES Defense. Ini sebagai tugas 11 atau kita bisa bilang tugas terakhir untuk praktikum dasar sistem kontrol. Langsung kita mulai aja. Yang pertama itu ada editor pemrograman. Editor pemrograman ini digunakan untuk menulis, mengelola, dan menjalankan kode program. Pada praktikum ini digunakan beberapa editor, yaitu Visual Studio Code sebagai editor utama, Cursor AI sebagai editor berbasis AI untuk membantu pengembangan kode, dan Windsurf AI sebagai editor AI alternatif. Ketiga editor ini mendukung pengembangan program embedded dan Python secara efisien. VS Code sendiri adalah editor kode ringan dan fleksibel yang mendukung berbagai bahasa pemrograman melalui sistem ekstensi. VS Code menyediakan beberapa fitur seperti sintaks, highlighting, debugging, terminal terintegrasi, dan integrasi Git, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam pengembangan program embedded dan aplikasi Python. Ada Cursor AI dan Windsurf AI. Ini merupakan editor modern berbasis kecerdasan buatan yang membantu proses pemrograman dengan memberikan saran kode, perbaikan otomatis, dan pemahaman konteks program. Editor ini digunakan untuk mempercepat pembuatan dan pemahaman konteks program. Editor ini digunakan untuk mempercepat pembuatan program debugging serta eksplorasi ide dalam pengembangan sistem kontrol. Lalu ada bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami, memiliki pustaka yang lengkap. Pada praktikum ini, Python digunakan untuk membuat GUI atau antarmuka pengguna, menampilkan grafik, serta menyimpan data hasil pengujian ke dalam file Excel dan gambar. Lalu ada instalasi dan extension. Jadi Python versi 3.10.11 diinstal karena stabil dan kompatibel dengan pustaka yang digunakan. Instalasi dilakukan dengan mengunduh installer dari situs resmi Python, menjalankan proses instalasi, serta memastikan Python telah ditambahkan ke pad. Instalasi berhasil jika versi Python dapat dicek melalui terminal. Nah, extension Python pada editor digunakan untuk mendukung pengembangan program Python. Extension ini menyediakan fitur seperti autocomplete, debugging, printing, dan pengelolaan virtual environment, sehingga proses penulisan dan pengujian kode Python menjadi lebih mudah dan terstruktur. Lalu selanjutnya ada platform I/O. Jadi dia merupakan platform pengembangan terintegrasi untuk pemrograman sistem embedded. Platform ini digunakan sebagai pengganti Arduino IDE karena mendukung manajemen library otomatis, sistem build yang rapi, serta kemampuan debugging yang lebih baik. Platform ini sangat cocok untuk proyek kontrol motor DC. Dia digunakan untuk melakukan proses build, upload, dan debugging program pada Arduino Mega 2560. Selain itu, platform I/O memudahkan pengelolaan library, struktur proyek, sehingga pengembangan sistem menjadi lebih profesional dan terorganisir. Lalu kita masuk ke prom dan program. Prom diberikan ke AI editor untuk membantu pembuatan program kontrol PID motor DC dan antarmuka pengguna. Prom ini berisi spesifikasi lengkap seperti pin, motor, dan encoder, mode kontrol kecepatan dan posisi, PID anti wind up, dan filter kecepatan, serta fitur GUI yang diinginkan. Program embedded.
pada Arduino Mega 2560 berfungsi untuk mengendalikan motor menggunakan kontrol PID. Program ini mengatur sinyal PWM, membaca encoder, menghitung kecepatan dan posisi, serta mengirimkan data ke komputer melalui komunikasi serial. Lalu ada kontrol motor DC dan user interface. Nah, sistem ini memiliki dua mode, yaitu kontrol kecepatan untuk mengatur RPM dan kontrol posisi untuk mengatur sudut motor. Dengan posisi dinolkan saat berpindah mode, kontrol PID menggunakan anti-wind up dengan batas output minus 255 hingga 255 agar sistem tetap stabil. Antarmuka pengguna dibuat menggunakan Python Key T5 untuk menampilkan dan mengatur parameter kontrol serta grafik kecepatan dan posisi secara real time. Percobaan PWM dilakukan menggunakan nilai konstan dan slider, sedangkan encoder digunakan untuk membaca posisi dan kecepatan yang diolah menjadi data raw, moving average, low pass filter, dan kecepatan per second. Jadi kesimpulannya, dari praktikum ini dapat ditemukan bahwa kontrol PID mampu meningkatkan kestabilan dan akurasi sistem motor DC, integrasi platform I/O, Arduino Mega 2560 dan Python GUI, mempermudah proses kontrol, monitoring, serta analisis respon sistem secara menyeluruh. Oke, mungkin untuk penjelasannya cukup di situ. Kita langsung aja ke simulasinya. Jadi pertama kalian buka kursor, kemudian ada bacaan open project. Nah itu di open aja, terus kalian buka folder yang kalian bikin. Jadi itu kalian bikin folder dulu. Nah, habis bikin folder, nah kalian ke sini, terus platform I/O, terus, nah di sini kalian klik open ini nih. Nah, habis itu kan muncul tampilan kayak gini nih. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di situ klik yang link project ini. Nah, kalian klik yang link project yang ini. Nah, dia bakalan kayak gini. Nah, di sini isi aja namanya bebas, terus kemudian Arduino-nya pilih yang Arduino Mega. Mana tadi? Nah, yang ini nih yang 2560 at Mega 1280. Nah, setelah dipilih nanti lokasinya kalian jangan dicentang. Pokoknya lokasinya jangan dicentang. Terus kalian masukin ke folder yang kalian buat tadi. Dan di sini ya contohnya kan di sini misalnya di sini buat foldernya itu test via standar. Nanti kalian masukin sesuai dengan folder yang dibuat, terus klik ini saja. Habis itu nanti dia bakal muncul tampilan kayak gini, platform I/O.ini. Nah di sini nanti Meganya masih yang 1280 kan, makanya itu kalian ubah dengan caranya kalian ngeprom di AI. Nah, ngeprom di AI agennya ini, ngepromnya itu kayak gini, pokoknya yang ada di PPT. Nah, terus habis itu di AI-nya bakal ngeproses, terus nah nanti bakalan ada kayak gini nih. Jadi di program kalian setelah ngeprom itu bakal ada warna merah sama hijau kayak gini, terus nanti yang merah itu pokoknya program itu bakalan diganti sama hijau. Jadi kalian pencet aja salahnya di mana. Nah, misal kalian pencet pengarahan di sini, nanti ada bacaan keep file itu. Kalian pencet aja yang keep file. Nah, terus habis di keep file semua. Nah, yang ini juga nih. Nanti pokoknya di keep file semua. Nah, di situ kalian bisa ke platform yang ini. Nah, kemudian dibuat aja. Nah, kalau udah sukses kayak gini, kalau udah sukses, nah kita hapus dulu semua terminalnya. Nah, di sini kalian pergi ke Agnes RC, terus main.ccp-nya. Kalian lihat juga, terus
kalau udah sukses di ini, kalian habis itu upload. Nah, habis di upload. Nah, habis di upload ke Arduino-nya. Di sini, nah kita pergi ke yang namanya PC. Pokoknya yang tulisannya itu .py ya dia. Nah, ke .py file.py-nya. Nah, habis itu di sini kalian bisa klik yang ini. Nah, habis itu kan Python file. Harusnya. Grafiknya aja nggak apa-apa. Kenapa nggak screen record? Padahal nisan tok loh. Itu kayak dimaksin semua. Kayaknya emas-emas semua deh. Ungu semua itu apa? Emas sana gak sih? Oh ada satu kok ya. Itu emas semua itu pak. Juara 2 sih lumayan sih. Kotor lah. Apa naik BRT? Berikut adalah data dari hasil simulasi praktikum. Di antara yaitu ada time step, set point, speed draw, speed MA, speed LPX, speed per second, position, error, HP, KI, HD, dan output. Ini ada rekap dari hasil simulasi dalam bentuk Excel.